Bab 2522. Jumlah resep obat yang mengejutkan. Selain itu, jika selama perjalanan mereka terus menghabisi kultivasi iblis yang berada di bawah naungan aliansi darah, mereka juga tidak akan pernah kekurangan koin roh. Mengenai pil mujarab, aku akan meminta Tetua Zhang untuk mengumpulkan informasi pil mujarab yang telah kalian kuasai dan kemudian menemukan pil iblis dan pil racun yang paling cocok untuk digunakan di pertempuran, kata Eric Kin. Satu persatu Master Obat mengangguk. Resep obat yang dikuasai oleh Master Obat sebenarnya bagi merupakan rahasia besar. Tetapi ketika Eric Kin memintanya, semua orang tidak ragu-ragu, apalagi untuk dipakai saat bertarung. Jika melakukan persiapan yang lebih banyak, kedepannya pertumpahan darah yang terjadi akan lebih sedikit. Beberapa jam kemudian, saat Eric Kin mendapatkan resep obat yang dibawa oleh Tenno Zhang, dia pun merasa kaget. Resep obat yang disusun oleh lebih dari 300 master obat, sangat banyak dan terdiri dari puluh ribu jenis. Selain itu, para master obat mempercayai Eric Kin dan berterima kasih atas segala bantuan dari Eric Kin. Jadi, mereka menulis semuanya dengan terperinci. Bukan hanya resep obat yang biasa, mereka menulis semuanya, bahkan beberapa obat langka yang bermutu tinggi juga tertulis di sana, termasuk beberapa resep obat yang sempurna. Kali ini, keuntungannya melebihi ekspektasinya. Harus tahu, bahkan sekte pemurnian obat yang hebat, seperti Lembah Dewa Obat pun tidak akan dapat menemukan resep obat sebanyak ini. Lagi pula, tidak ada ratusan master obat di Lembah Dewa Obat. Bahkan beberapa masih merupakan kultivator fase penilaian. Selain itu, selama ribuan tahun, sekte iblis telah mengumpulkan semua jenis ramuan resep obat. Eric Kin bahkan mencurigai ada dinasti Bai di belakang mereka. Apalagi master obat berasal dari seluruh daratan dunia dewa, ini berarti resep obat pil mujarab ini melingkupi lebih dari setengah daratan dunia dewa. Eric Kin menarik napas dalam-dalam dan merasa bahwa tindakannya telah menciptakan sesuatu yang luar biasa. Jika slip giok ini dikeluarkan, kemungkinan akan menjadi rebutan banyak kultivator pelatihan obat. Dengan jumlah resep obat yang sebanyak ini, kedepannya selain resep obat bermutu tinggi, tidak akan ada kekurangan lagi berbagai cara pemurnian pil mujarab. Tapi hal ini mewakili kepercayaan semua orang dan dia harus menjaganya dengan baik-baik. Tetua Zhang, siapa lagi yang telah melihat resep obat ini, kata Eric Kin. Selain ketua, aku melihat sedikit dan kemudian merasa ini sangat penting, jadi aku tidak berani melihatnya lagi. Tenno Zhang tersenyum getir. Dapat dilihat bahwa dia juga menyadari betapa pentingnya slip giok ini. Lebih baik slip giok ini tidak tersebar keluar, kalau tidak entah apa dampaknya. Eric Kin berkata sambil menggelengkan kepalanya. Resep obat ini memang kelihatannya sepertinya sesuatu yang bagus, tetapi jika metode pemurnian berbagai pil iblis dan pil racun ini dikuasai oleh kultivasi iblis atau seseorang dengan niat yang buruk pasti akan menimbulkan banyak kekacauan di dunia. Sebelum memikirkan bagaimana menanganinya, Eric Kin tidak boleh mengeluarkan resep obat ini dengan gegabah. Aku mengerti akan hal ini. Tenno Zhang juga mengangguk. Ada beberapa hal, jika disebarkan, bukan merupakan hal yang baik. Selanjutnya, Eric Kin juga sibuk di kapal spiritual. Dengan banyaknya resep obat ini, dia harus membaginya menjadi beberapa kategori dan menemukan pil mujarab yang paling cocok untuk digunakan semua orang. Kemudian, perihal meningkatkan ilmu dewa juga tidak boleh ketinggalan dan setiap hari harus melatih Taoisme. Tentu saja, yang paling penting adalah merapikan barang-barang yang diperoleh setelah pertempuran melawan sekte tulang darah. Seruling tulang dan sisa kitab ilmu penguat badan. Ada begitu banyak hal yang perlu diurus. Jika orang lain, jangankan beberapa hari, bahkan jika diberi waktu yang lebih banyak juga tidak akan sempat menanganinya.
Namun, Erikin memiliki ruang pemurnian obat dan tubuh cloning, jadi efisiensinya dalam menangani sesuatu juga akan bertambah. Ketika tubuh utama diserahkan ke tubuh kedua untuk diuji lagi, Erikin sudah mengeluarkan seruling tulang dan mempelajarinya. Seruling tulang yang panjangnya setengah meter sudah dianggap besar. Bahannya sangat kokoh dan ketika dipegang seolah-olah sedang memegang sepotong besi yang terasa dingin dan keras saat disentuh. Apakah ini tulang klan sihir? Erikin merenung lalu mengeluarkan tulang tangan berwarna darah yang diperolehnya sebelumnya. Meskipun kedua benda ini tidak berhubungan, tetapi ada kemiripan dalam dua tulang tersebut. Iblis Fu, klan sihir sangat kuat, bahkan tulangnya bisa diubah menjadi energi abadi yang berharga. Erikin bertanya dengan penasaran. Tentu saja, jangan menganggap klan sihir seperti kita. Mereka berasal dari garis keturunan yang jauh lebih kuat daripada kita, kata Iblis Fu. Jika kamu ingin membandingkannya, maka akan mirip dengan kombinasi monster iblis dan kultivator fase transendensi. Saat aku sedang memulihkan ingatanku, ada beberapa catatan buku-buku kuno. Aku mendengar bahwa klan sihir ini dilahirkan dengan bakat berkultivasi dan mereka dilahirkan dengan reiki teknik bernapas, sekalipun tidak melakukan apa-apa, ketika sudah dewasa kultivasinya dapat mencapai fase transendensi. Tidak melakukan apapun dapat melampaui sebagian besar kultivator biasa. Erikin sedikit terkejut. Ya, tapi definisi kedewasaan dari makhluk abadi dan iblis sedikit berbeda dengan manusia dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi tidak bisa dibandingkan seperti itu. Bukankah itu sama saja dengan omong kosong? Erikin berkata dengan sulit berkata-kata. Hehe, lagi pula aku hanya asal bilang saja. Sekarang zaman kuno telah lama berlalu. Makhluk abadi dan iblis sudah menghilang tanpa jejak dan entah kemana mereka pergi. Mengenai mengapa tulang mereka begitu kuat, sebenarnya, jika kamu berlatih kultivasi, tubuhmu akan hampir sama, kata Iblis Fu. Karena Ekaristi Yandi. Erikin sedikit tertarik. Ya, Ekaristi Yandi ini jauh lebih tua dari teknik arkaan. Ini adalah teknik rahasia dari 8 meridian. Dengan adanya ini, tidak mungkin lebih lemah dari makhluk abadi dan iblis. Bagaimana, apakah kamu tertarik? Tiba saatnya, aku mengambil tulang yang tidak berguna dan menjadikannya sebagai senjata ajaib. Iblis Fu tersenyum. Tidak tertarik sama sekali. Erikin menatap Iblis Fu, lalu kembali menatap seruling tulang. Ada 12 lubang pada seruling tulang. Tampaknya suara dapat diubah melalui cara manipulasi. Tetapi dulu dia tidak membiarkan Finola Su membiarkan Tordokian hidup, sehingga dia mengetahui bahwa Tordokian menggunakan benda ini tanpa mengubah nada suaranya. Pada saat ini, Erikin mengambil seruling tulang itu dan mengamatinya dengan cermat. Kemudian dia menemukan bahwa ada beberapa bagian telah dirubah oleh orang. Hal ini menyebabkan sebagian besar lubang ini tersumbat. Selama memusatkan reiki, hanya ada satu suara keluar tanpa melakukan apapun. Jika suara ini bisa membuat iblis monster menggila, apa yang akan terjadi kalau membuka lubang lain atau memainkan melodi yang berbeda? Mata Erikin berkedip dan sebuah ide tiba-tiba muncul. Dia ingin menghancurkan semua sastra jimat yang telah diubah oleh orang lain dan kemudian mencobanya satu persatu. Namun, setelah mencoba beberapa kali, dia akhirnya menghentikan ide ini. Sekarang masalah sudah terlalu banyak, ini benar-benar bukan saat yang tepat untuk mencobanya. Dia harus menemukan resep obat yang cocok, melatih ilmu dewa, memelihara skater dan tentu saja juga termasuk bermesraan dengan Finola Su. Benda ini mungkin akan berguna di masa depan. Jika dihancurkan sekarang dan menyebabkan tidak dapat menarik perhatian iblis monster, maka untuk sementara ia tidak akan berguna. Nanti saat memiliki waktu luang, dia harus mencari tahu tentang benda ini.
Erikin menarik napas dalam-dalam dan memasukkan suling tulang ke dalam tas penyimpanannya untuk sementara. Bersambung.